Ini adalah sebuah kisah mengerikan tentang anak bayi yang diganggu oleh sosok hantu tua yang mengerikan akibat kesalahan ibunya sendiri. Begini kisah selengkapnya. Laras dan Fadli menikah dalam pesta yang mewah. Mereka saling mencintai, dan semua orang mengagumi ketampanan Fadli serta kelembutan Laras. Tak lama setelah pernikahan, Laras hamil. Fadli bahagia, tetapi pekerjaannya sebagai teknisi kapal membuatnya harus berangkat berlayar selama 6 bulan. Laras merasa sedih, tetapi Fadli meyakinkan bahwa ia akan kembali tepat waktu sebelum persalinan. Ibu Laras, Bu Marni, mulai sering datang untuk menemani putrinya. Ia membawa berbagai makanan dan sesekali membicarakan hal-hal yang berbau mistis. Saat usia kandungannya masuk bulan kedua, Laras mengalami mual parah. Bu Marni menyarankan Laras untuk meletakkan sesajen di sudut rumah. Konon katanya itu untuk menenangkan arwah leluhur yang mungkin merasa terganggu dengan kehamilan Laras. Laras awalnya ragu, tetapi karena semakin sering mengalami mimpi buruk dan mual yang tak kunjung reda, ia mulai menurut. Tidak ada salahnya mencoba, toh ini sudah tradisi turun-temurun, pikirnya. Namun sejak pertama kali meletakkan sesajen, Laras mulai mengalami kejadian aneh. Pada malam hari, Laras sering mendengar suara bisikan di kamarnya. Ia merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Suatu malam, ia terbangun dan melihat bayangan hitam berdiri di dekat sesajen yang ia letakkan. Ketakutan, Laras menceritakan ini kepada ibunya. Namun Bu Marni malah menanggapinya dengan santai. Itu leluhurmu, mereka datang untuk menerima persembahanmu, kata Bu Marni. Laras semakin takut, tetapi ia tetap menuruti ibunya. Hingga akhirnya ia mulai jarang sholat, bahkan hampir tidak pernah lagi. Baginya, sesajen lebih ampuh daripada doa. Saat kandungannya menginjak bulan kelima, Laras mulai mengalami mimpi buruk yang semakin mengganggu. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita tua dengan wajah mengerikan datang dan mengelus perutnya. "Anak ini milikku," bisik wanita itu dalam mimpi Laras. Laras terbangun dengan keringat dingin. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Namun, setiap kali ia mencoba menghentikan ritual sesajen, hal-hal aneh terjadi. Lampu rumah tiba-tiba mati. Pintu kamar terbuka sendiri, dan suara langkah kaki terdengar di lorong rumah. Saat memasuki bulan ke-9 kehamilan, Laras mulai merasakan tanda-tanda akan melahirkan. Di saat yang seharusnya penuh doa dan harapan, Bu Marni justru sibuk menyiapkan sesajen yang lebih banyak dari sebelumnya. "Kita harus mempersembahkan ini agar proses persalinanmu lancar. Leluhur akan membantu," ujar Bu Marni sambil menata berbagai sesajen di sudut kamar. Laras yang sudah terbiasa mengikuti saran ibunya hanya mengangguk tanpa ragu. Ia bahkan membakar kemenyan dan meletakkan bunga 7 rupa di bawah tempat tidurnya. Malam itu, kontraksi semakin kuat. Laras dibawa ke rumah sakit dengan perasaan cemas. Dalam pikirannya, ia hanya berharap leluhur benar-benar akan membantunya. Setelah melalui proses persalinan yang sulit, akhirnya seorang bayi laki-laki lahir ke dunia. Namun, sejak pertama kali menangis, bayi itu tidak pernah berhenti. Bahkan setelah dibawa pulang ke rumah, tangisannya selalu terdengar, terutama saat tengah malam. Laras masih belum sadar bahwa ada yang salah. Ia bahkan semakin jauh dari ibadah. Sholat dan mengaji tidak pernah ia lakukan. Sebagai gantinya, ia mengikuti saran ibunya lagi. Kali ini, Bu Marni menyuruhnya menaruh peniti dan gunting di dekat bayi dengan keyakinan bahwa benda-benda tersebut bisa mengusir gangguan makhluk halus. "Ini untuk jaga-jaga, nak. Jangan sampai ada yang mengganggunya," kata Bu Marni sambil meletakkan peniti di bawah bantal bayi. Laras menurut. Namun semakin lama, kejadian aneh semakin sering terjadi. Malam-malam di rumah Laras semakin mencekam. Setiap kali bayinya menangis, Laras merasa ada sesuatu yang mengawasi dari sudut ruangan. Kadang-kadang,
ia mendengar suara cekikikan seorang wanita, samar-samar, seperti berasal dari dalam rumahnya sendiri. Tangisan bayi semakin kencang. Laras mulai kehilangan akal. Suatu malam, saat ia tertidur di samping bayinya, ia merasakan kasurnya bergetar pelan. Matanya terbuka dan ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di sudut ruangan, ada sesosok wanita berambut panjang, mengenakan kain lusuh, sedang menatapnya sambil tersenyum. Senyuman itu mengerikan. Laras menjerit ketakutan, tetapi saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Namun suara bisikan itu masih terdengar di telinganya. Anaknya, untukku. Dengan tubuh gemetar dan mata penuh ketakutan, Laras menceritakan semua yang ia alami kepada ibunya. Ibu, aku melihat sesuatu semalam. Ada perempuan tua. Dia menatapku, senyumannya mengerikan. Lalu aku mendengar bisikan, katanya anakku untuknya. Laras menelan ludah, tubuhnya masih terasa lemas setelah kejadian itu. Namun, alih-alih panik atau takut, Bu Marni justru tertawa kecil dan menepuk pundak Laras dengan santai. Ah, itu cuma perasaanmu saja, nak. Mungkin kamu terlalu lelah dan kurang tidur, ujar Bu Marni dengan nada tenang. Tapi Bu, baunya juga ada. Aku mencium bau aneh, seperti tanah basah dan kemenyan setiap malam. Bayiku juga tidak pernah berhenti menangis. Bu Marni hanya menghela napas panjang. Jangan terlalu dipikirkan, nanti kamu malah stres sendiri. Bayi menangis itu biasa. Mungkin dia lapar atau kaget saja. Sudah, kamu istirahat. Laras ingin membantah, tapi ia tahu ibunya tidak akan percaya. Ia hanya bisa menghela napas panjang, merasa semakin terjebak dalam ketakutan yang perlahan menggerogoti kewarasannya. Hari itu sore menjelang petang. Langit mulai meredup, suara azan maghrib masih setengah jam lagi berkumandang. Laras baru saja memandikan bayinya dan menidurkannya di kamar. Perutnya keroncongan, jadi ia bergegas ke dapur untuk memasak. Namun, baru saja ia menyalakan kompor, hidungnya menangkap bau yang sangat aneh. Bau tanah basah, bau kemenyan yang menyengat. Laras terdiam, bulu kuduknya langsung berdiri, napasnya tertahan. Ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada siapapun di rumah selain dirinya dan bayinya yang tertidur. Namun semakin lama, bau itu semakin kuat, seolah-olah sesuatu sedang berdiri di belakangnya, mengawasinya. Pelan-pelan, ia menoleh ke sudut dapur, tempat lemari kayu tua peninggalan almarhum ayahnya berdiri. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya berdebar keras. Pintu lemari itu sedikit terbuka, padahal tadi ia yakin betul sudah menutupnya rapat. Laras menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang semakin kuat. Ia buru-buru mematikan kompor, merasa tidak sanggup lagi berada di dapur. Saat matahari hampir tenggelam dan suara azan maghrib mulai berkumandang, Laras merasa tubuhnya berkeringat dingin. Ia sadar, sejak tadi bayinya tidak menangis seperti biasanya. Kenapa dia tiba-tiba diam? Pikirnya cemas. Tapi sebelum itu, ia harus mandi. Perasaan gerah dan lengket membuatnya ingin segera menyegarkan diri sebelum mengurus bayinya lagi. Dengan cepat, ia masuk ke kamar mandi, meninggalkan anaknya sendirian di dalam kamar. Air dingin mengalir membasahi tubuhnya, memberikan sedikit ketenangan. Tapi perasaan itu hanya berlangsung sebentar. Di tengah guyuran air, Laras merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada suara pelan yang bergema di kamar mandi. Sebuah bisikan. Bisikan itu samar-samar terdengar seperti nyanyian. Sebuah lagu Nina Bobo dinyanyikan dengan suara serak dan lirih. Laras langsung menghentikan mandi dan meraih handuk dengan tergesa-gesa. Ia merasa ada yang tidak beres. Dengan langkah cepat, ia membuka pintu kamar mandi dan berjalan ke arah kamar bayinya. Saat membuka pintu kamar, matanya membelalak. Ia terkejut, lalu berteriak histeris. Di sudut kamar,
berdiri sosok nenek tua dengan pakaian lusuh, rambut panjang berantakan, dan wajah yang begitu mengerikan. Sosok itu sedang menggendong bayinya. Senyumnya menyeramkan, seakan menikmati momen itu. Laras jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. "Jangan, jangan ambil anakku!" teriaknya, suaranya hampir tidak keluar karena ketakutan yang luar biasa. Nenek tua itu menoleh perlahan ke arahnya, masih dengan senyum yang mengerikan. "Bayi ini sudah menjadi bagian dari kami." Laras tak tahu harus berbuat apa. Bayinya masih berada dalam gendongan sosok mengerikan itu. Apa yang harus ia lakukan? Laras terduduk lemas di lantai. Tubuhnya gemetar hebat, air mata terus mengalir di pipinya. Suaranya serak karena terus berteriak, berharap ada seseorang yang bisa menolongnya. "Aku mohon, jangan ambil anakku," isaknya, melihat nenek tua berwajah mengerikan itu masih menggendong bayinya. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki terburu-buru dari ruang depan. Brak! Pintu kamar Laras terbuka lebar dan seorang wanita berkerudung masuk dengan wajah panik. Tetangganya, Bu Sarah, seorang wanita solehah yang taat beragama, berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh keberanian. "Astagfirullah, Laras, apa yang terjadi?" serunya. Mata Bu Sarah langsung tertuju pada sosok nenek tua yang masih menggendong bayi Laras. Tanpa ragu, ia melangkah maju dan menggenggam erat segenggam beras dari sakunya. Sebuah kebiasaan yang sering ia lakukan saat bepergian untuk berjaga-jaga dari gangguan makhluk halus. Dengan cepat, ia melemparkan beras itu ke arah nenek tua tersebut sambil berteriak, "Allahu Akbar, aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk." Nenek tua itu mengeluarkan suara jeritan melengking. Matanya menyipit penuh kemarahan. Bu Sarah tak gentar. Ia meraih bayi Laras dari genggaman nenek tua itu dengan cepat, lalu memeluknya erat. Sosok nenek tua itu bergerak mundur, tubuhnya mulai bergetar seperti tersengat sesuatu. Bu Sarah segera melantunkan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 255, ayat kursi, dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saat ayat suci itu mengalun, tubuh nenek tua itu semakin bergetar. Ia menutup telinganya, wajahnya berubah seperti meleleh dan tak lama kemudian, bruh, sosok mengerikan itu menghilang dalam sekejap, lenyap entah kemana, hanya menyisakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan. Laras masih menangis terisak. Sementara Bu Sarah membawa bayi itu ke tempat tidur dan membacakan ayat suci Al-Quran di sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ia melantunkan surah Al-Fatihah dan beberapa ayat dari surah Al-Baqarah. Tak lama kemudian, bayi yang tadinya selalu menangis akhirnya tenang. Matanya perlahan terpejam dan ia tertidur dengan damai. Laras menatap kejadian itu dengan mata penuh keharuan. Ia tidak bisa berkata-kata. "Bu, apa yang barusan terjadi?" tanyanya dengan suara gemetar. Bu Sarah menoleh padanya. Tatapannya penuh kasih sayang namun juga tegas. "Laras, ini semua karena kamu terlalu percaya pada mitos dan meninggalkan ibadah. Sesajen yang kamu letakkan itu justru mengundang jin jahat ke rumahmu," jelasnya lembut. Laras menunduk, merasa malu dan bersalah. "Jin itu semakin kuat karena kamu tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji. Mereka suka dengan orang-orang yang jauh dari Allah," lanjut Bu Sarah. Laras menggigit bibirnya. Ia sadar bahwa semua ini adalah akibat dari keputusannya sendiri. Bu Sarah berdiri dan menatap sudut ruangan tempat Laras menyimpan sesajen. "Kita harus memusnahkan semua ini," katanya tegas. Dengan penuh kesadaran, Laras akhirnya bangkit dari tempatnya. Ia mengambil semua sesajen, membuangnya keluar rumah, dan membersihkan tempat tersebut. Bu Sarah membantu menyiramkan air yang telah dibacakan doa-doa ke seluruh sudut rumah. "Ayo Laras, kita sholat."
Ini waktunya kamu kembali kepada Allah, ajaknya. Laras mengangguk, lalu mengambil wudhu dengan tangan gemetar. Saat ia berdiri untuk sholat, air matanya mengalir deras. Selama ini ia begitu jauh dari Tuhan, dan kini ia sadar bahwa hanya kepadanya ia harus berlindung. Setelah sholat, Bu Sarah mengajaknya membaca Al-Quran bersama. Suasana rumah yang tadinya penuh dengan hawa mencekam, perlahan berubah menjadi lebih damai. Hati Laras terasa lebih ringan. Ia memandang bayinya yang kini tidur nyenyak dan tersenyum lega. Ia berjanji tak akan pernah lagi mengulangi kesalahannya. Sejak malam itu Laras tidak pernah lagi mengalami gangguan aneh di rumahnya. Ia mulai rutin sholat, membaca Al-Quran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kepercayaannya pada mitos dan sesajen benar-benar ia tinggalkan. Saat Fadli akhirnya pulang dari pelayarannya, ia menemukan istrinya yang jauh lebih kuat dan beriman. Laras menceritakan semuanya, dan Fadli memeluknya erat. "Kamu sudah melalui banyak hal, Laras, tapi aku bangga karena kamu memilih jalan yang benar," katanya. Kini, keluarga kecil mereka hidup dalam ketenangan. Dan Laras belajar satu hal yang sangat berharga. Hanya kepada Allah tempat kita berserah. Bukan pada mitos, bukan pada sesajen, bukan pada hal-hal yang menyesatkan.